Nah, Ibu Kuri A di sini kan usianya 50 tahun, tinggi badannya 149. Tabel berat badan, menurut dokter jika tinggi badannya 149 untuk wanita, maka berat idealnya yaitu 44 sampai 45 kilo. Sedangkan Ibu Kuri A di sini beratnya sudah ada 80,5 kilo. Jadi Ibu Kuri A di sini sudah kelebihan berat badan ya. Kelebihan berat badan Ibu Kuri A di sini 36,5 kilo ya. Maka Bu Kuri A di sini harus segera diprogramkan turun berat badan. Gimana program turun berat badan? Di sini alasannya adalah seharusnya jika berat Ibu Kuri A ada 80,5 kilo, tabel massa tulang untuk Ibu Kuri A itu seharusnya di 2,95 kepadatan tulangnya Ibu Kuri A. Tetapi Ibu Kuri A dengan berat yang 80,5 itu massa tulangnya hanya di 2,4 kilo saja. Jadi Bu Kuri A di sini tulangnya sudah mendekati ke ropos tulang. Tulang itu bagaikan tiangnya rumah kita. Kemanapun aktivitas kita pergi kemanapun, apapun aktivitas kita itu selalu ditopang sama yang namanya tulang. Jadi tulang kita itu harus benar-benar sehat. Nah, ini gambaran tulangnya. Saya kasih contoh dulu ya. Dimana di sini tulang yang sehat maka rongganya masih padat. Tapi sekarang gambaran tulangnya Ibu Kuri A, rongganya sudah mulai melebar. Sehingga kalau sudah mulai melebar, oksigen di dalam tulangnya sudah mulai ringan. Bahkan kalsiumnya pun sudah mulai berkurang. Sedangkan Bu Kuri A, penyebab keropos tulang itu bukan hanya dari kelebihan berat badan saja, melainkan faktornya itu dari gaya hidup yang tidak aktif dan kurangnya asupan nutrisi. Ya, nutrisi yang untuk menunjang tulang kita jauh lebih sehat itu belum ada. Nah, terus di sini dari kelebihan berat badan Bu Kuri A bukan hanya mempengaruhi kondisi kesehatan tulangnya saja, melainkan di sini sangat mempengaruhi kondisi lemak-lemak yang ada di dalam tubuh Bu Kuri A. Lemak ada dua bagian, ada lemak tubuh, ada juga lemak perut. Saya jelasin satu persatu ya Bu. Dimana lemak tubuh itu adanya di bawah kulit kita. Nah, di bawah kulit kita ya. Dimana di bawah kulit kita yang bisa kita pegang, yang bisa kita cubit, yang bisa kita raba itu adalah lemak tubuh. Ini contohnya ya Bu. Saya kasih contoh lagi. Lemak tubuh yaitu adanya di bawah kulit kita. Dimana di sini untuk usia ibu nih, usia ibu kan 50 tahun ya. Tabel indeks lemak tubuh untuk wanita jika usianya 50 tahun, maka lemak yang sehat itu seharusnya di 25,2, yang hanya sekedar baiknya di 26,2%. Sedangkan Ibu Kuri A di sini sudah ada di 49%. Nah, untuk di angka buruknya yaitu 35%. Jadi Ibu Kuri A di sini sudah bahaya karena sudah lebih dari 40. Jadi lemak tubuhnya sudah ada di kategori yang bahaya. Kenapa dibilang bahaya? Karena lemak tubuh ibu di sini sudah sangat besar. Kalau kita kelebihan lemak tubuh, maka pH tubuh kita akan asam. Dimana kalau pH tubuh asam biasanya suka ditandai di tubuh kita yaitu mudah lelah, mudah capek, gampang pusing, gampang ngantuk, gampang lapar. Nah, mudah sekali kita terserang batuk, flu dan pilek, mudah sekali kita masuk angin. Itu karena virus bakteri suka sama yang namanya lemak tubuh. Jadi harus segera diperbaiki ya Bu kalau ibu benar-benar pengen menua dengan sehat. Nah, di sini saya ingin menjelaskan juga tentang lemak perut ya. Lemak perut itu berbeda dengan lemak tubuh. Kalau lemak tubuh adanya di bawah kulit kita, kalau lemak perut adanya di dalam rongga perut kita. Dimana di dalam rongga perut kita itu ada hati, jantung, paru-paru, lambung yang harus kita lindungi saat dia bekerja ya. Dimana di sini lemak perut itu kan fungsinya untuk melindungi, tapi yang bisa melindungi itu kadarnya hanya 2-5. Kalau Bu Kuri A pengen menua sehat, kadar lemak perutnya harus 4. Sedangkan Bu Kuri A di sini lemak perutnya sudah ada di angka 13. Saya cek angka 13 yaitu sudah berbahaya lagi. Kenapa dibilang bahaya? Ini seperti ini gambarannya ya. Lemak perut itu kan fungsinya kan untuk bekerja di dalam tubuh kita, akan tetapi kinerja kerja organ tubuh kita itu ya sudah tertutup oleh lemak perut yang kelebihan. Jadi sudah terganggu oleh lemak perut yang kelebihan. Jadi jantung kita, lambung kita, hati kita, paru-paru kita itu karena sudah tertutup oleh lemak yang tinggi, maka itu kinerja kerjanya sangat terganggu. Kalau dibiarkan saja akan terjadi yang namanya kerusakan organ tubuh.
rusaknya organ tubuh kita tuh nggak ujug-ujug rusak, tapi akan ditimbulkan dulu berbagai macam masalah kesehatan akibat dari lemak perut yang kelebihan. Salah satu penyakit dari lemak perut yang kelebihan itu salah satunya adalah asam lambung, asam urat, kolesterol, hipertensi, diabetes, bahkan penyakit jeroan lainnya ya, penyakit dalam lainnya yaitu seperti jantung bengkak, jantung koroner, fungsi hati bermasalah, fungsi ginjal bermasalah, bahkan paru-paru kita bermasalah. Mohon maaf, seperti penyakit yang lainnya yaitu seperti kanker, tumor, miom, kista. Itu sebenarnya datangnya dari lemak perut yang kelebihan. Nah, lemak perut datangnya dari mana? Dari pola makan kita sendiri. Yang kadang kita kenyang makan, nggak makan. Bahkan kita itu hanya memikirkan, kalau makan itu hanya memikirkan yang enak di perut, yang enak di mulut, kenyang di perut. Seperti itu ya Bu. Jadi kalau ibu benar-benar ingin menua dengan sehat, maka harus bisa mengikis lemak tubuh dan lemak perutnya dengan cara ibu di sini mengganti sarapannya dengan nutrisi dan protein yang seimbang. Jadi mengganti sarapannya dengan nutrisi dan makan malam juga dengan nutrisi. Ya Bu, ditambah lagi di sini selain lemak tubuh dan lemak perut, di sini juga ada yang namanya usia sel. Di mana usia sel ibu di sini 75 tahun, mohon maaf. Ibu kan di sini usia lahirnya 50 tahun, tapi di sini usia selnya 75 tahun. Maka di sini sebenarnya bukan ibu sudah tua, bukan, tetapi di sini tenaga ibu, sel-sel ibu ya, itu bekerjanya seperti orang yang sudah usianya 75 tahun. Nah, jadi di sini sel-sel ibu sedang mengalami penuaan dini. Jadi harus segera diperbaiki. Nah, bukan ibu terlihat tua, tapi stamina ibu yang seperti usianya 75 tahun. Coba, ibu tahun depan. Waalaikumsalam. Nah, jadi ibu tahun depan mau ulang tahun yang ke-51 tahun, apa yang ke-76 tahun? Jawab. 51 tahun. 51 tahun dong ya. Jadi ibu ayo segera perbaiki biar usia selnya itu bisa menyamakan dengan usia ibu yang sebenarnya. Nah, di sini juga ada yang namanya nilai fisik. Nilai fisik perempuan atau laki-laki itu adalah 5%. Tapi ibu kuria di sini baru ada 3%. Jadi ibu di sini nilai fisiknya kurang, berarti ibu terlihat banget di sini kurang stamina. Kalau nilai fisiknya 3, berarti ibu di sini mudah lelah, mudah capek ya, gampang pusing, gampang blenger gitu kan. Nah, jadi staminanya loyo. Seperti itu Kak Bu? Iya. Ya. Nah, di sini ada lagi kadar air. Di mana kadar air untuk perempuan ya, di sini 50% sampai 60%. Sedangkan ibu di sini 37,9% kadar airnya. Berarti terlihat banget. Ibu di sini kurang minum air putih ya. Dimana di sini Bu sama aja. Kalau kita kurang air minum dalam jangka waktu yang panjang, maka resikonya akan terjadi yang namanya pengentalan darah. Khawatir tersumbat di otak akan terjadi stroke, tersumbat di jantung akan terjadi penyakit jantung. Dan khawatir akan tersumbat di seluruh organ tubuh, maka akan rusaklah organ tubuh kita. Jadi itulah ibu di sini banyak sekali masalah di tubuh ibu ya, yang harus ibu direnovasi. Nah, merenovasi tubuh ibu itu bisa ada di rumah sehat kami. Jadi ibu mau ya untuk program kelas bersama kami? Mau.